Halo, selamat datang kembali di vlog saya. Kali ini kita akan membahas vlog RX8 part 2. Nah, gimana keseruannya? Kita akan melakukan POV ya. Kali ini kita POV, jadi kalian bisa merasakan ya seenggak-enggaknya gimana sih naik RX8, naik mobil Rotary gimana. Jadi sebelum itu semua, jangan lupa kalian komen, like, and subscribe. Karena komen, like, dan subscribe itu membantu ngeboost semangat saya nih. Dan lagi, kalau kalian komen, saya juga tahu kan kalian apa maunya gitu loh. Jadi saya juga bisa bikinin sesuai yang kalian mau. Oke, ingat-ingat, tonton sampai akhir biar kalian nggak salah paham. Karena mungkin sebagian dari isinya dari pembicaraan saya tadi, pembicaraan saya di video ini ada sesuatu yang kontroversi. Jadi jangan baperan, kalian harus dengerin sampai habis supaya paham maksudnya. Oke guys, selamat menikmati. Dan jangan lupa, jangan di skip-skip. Oke guys, kita sudah POV, kita naik RX8. Kita mau balik dari bengkel salon, kita jalan. Tapi kita ini dulu sama ownernya. Alan ya, makasih. Nah, kita ini habis ini mau ke kita ke tol. Kita mau foto mobil dulu habis ini. Lama nggak pakai RX8 nih guys. Jadi kita ini mau apa? Nah sekarang lihat kondisinya udah udah clean semua, kayak baru lagi mobilnya guys. Nah, ntar buka masker dulu ya. Nah, kita sambil jalan, sambil kita ngomong, Bang, RX8 gimana sih naikannya? Di RX8 itu naikannya kayak ini. Sekarang kita jalan gini, itu dia nggak kerasa, halus dia. Jadi mesinnya itu nggak geter-geter kayak mesin piston biasa itu. Nah ini dia nggak geter-geter, jadi dia jauh lebih halus. Terus bedanya lagi sama mesin piston yang pada umumnya itu, ya memang sih dia halus banget, tapi cuman rasanya kalau di RPM 2000 gini nih, 2000 gini kan, ini kalau kalian lihat, nah itu 2000 itu sama kayak di mobil piston, mobil normal, mesin normal itu kita kayak jalan di RPM 1000, jadi tenaganya kayak hampir nggak ada. Dia baru keluar tenaganya itu optimalnya itu 5000. Nah, lepas dari 5000 dia baru naikannya enak. Contoh ini ya, contoh ya, tuh 3000, 4000. Nah ini baru keluar tuh. Nah, jadi itu kalau RX8 tuh begitu. By the way, kita jalan ini sekarang jam berapa sih ini? Jam 4 ya. Sekarang jam 4. Jadi agak rame sih. Jalannya agak rame harusnya, cuman ya nggak apa-apa lah. Sempatnya diambil sekarang, sebenarnya dari kemarin kita mau ambil, cuman berhubung cuacanya hujan terus, jadi ya nggak jadi guys. Nah ini buka dulu biar agak terang. Bentar ya. Nah jadi kalau di dalam gini suaranya sepi, senyap. Nah ini kalau
Kalau RX-8 tuh ditarikin gitu suaranya kenceng, tapi dia larinya belum nendang karena dia RPM-nya tadi kan barusan sampai 5000 aja. Nah, jadi cuman RX-8 tuh ini nih lah, enaknya lagi nih. Kalian lihat ya. Jadi kita jalan normal nih, jalan biasa. Setirnya kalian perhatiin. Saya banting setir kiri kanan, reaksi kepalanya lihat. Tuh. Tuh, langsung dia. Jadi dia nggak ada delay. Jadi setirnya keputar gini dikit, bodinya langsung narik ke kiri ke kanan. Nah, saya nggak tahu ya itu karena dia pakai electric power steering atau memang mobil ini yang begitu, saya nggak tahu. Cuman overall menurut saya sih enak gitu loh. Dan untuk kekedapannya kalau ini, nah kalian lihat ini kan, bentar. Nah kita jalan pelan nggak ada suara kan, ini kita buka ya. Ini kalau dari luar gini, tuh, ini suara luar. Ini kalau ditutup gini. Jadi dalamnya lumayan kedap sih. Dalamnya lumayan kedap. Overall RX-8 ini nyaman sih naikannya gitu loh. Terus kita bahas apa lagi nih, mumpung kita punya waktu 10 menitannya. Jadi oh ya yang kedua, RX-8 tuh kenapa sih banyak orang bilang oh RX-8 tuh gampang rusak mesinnya, gini. Sebenarnya yang namanya mesin itu bukannya gampang rusak, tapi ya, yang make aja yang kadang kurang tahu gitu loh. Jadi selanya itu ada triknya, jadi ada selanya gitu loh. Jadi kayak RX-8 tuh ya kita pakai normal aman aja tuh. Nah ini dia mulai teriak tuh. Dia kalau dia apa deket-deket red line, powernya baru keluar. By the way ini RX-8 standar ya, bukan yang sudah remap atau sudah diutek-utek, enggak ya, ini standar. Jadi cuman knalpot aja sih. Cuman knalpot aja, jadi itulah. Apalagi ya, oh ya, terus kebetulan mobil ini itu kalau orang bilang CBU ya, tapi sebenarnya ini versi Jepang. Jadi versi Jepang asli, tandanya versi Jepang asli itu ini di sini nih ada tulisan apa, stiker itu. Nanti saya tunjukin ya. Jadi stiker ini tulisannya Jepang semua. Jadi dia nggak ada bahasa Inggrisnya. Tapi kalau yang versi Australia, versi UK atau yang mana-mana itu ada tulisan bahasa Inggrisnya. Terus, nah balik lagi ke rotary gampang rusak. Sebenarnya rotary itu nggak gampang rusak. Tapi kalau kalian nggak tahu dan matanya nggak awas sama yang namanya temperatur, ya akhirnya dia cepat rusak karena ini nih kalian lihat ya, coolant-nya ini temperatur air ini yang indikatornya yang aslinya bawaan mobilnya itu dia nggak begitu akurat. Jadi pada saat dia bergerak aja ya dikit ya misalnya, itu dia sudah banyak. Kalau kita lihat mungkin sudah temperaturnya mungkin sudah dekat-dekat 100 sudah. Apalagi kalau dia jarumnya ini di angka hot, di nunjukin di huruf H, hot, itu dia wah lebih parah lagi gitu loh. Nah, jadi langkah pertamanya kalau kalian mau punya RX-8, satu yang harus nambah ya. Nambah alat tuh beli water temp. Jadi temperatur air itu sangat penting gitu loh. Jadi intinya kita nggak bisa ini kalau nggak punya temperatur air itu sama dengan bunuh diri. Nah tapi kalau kalian lihat punya saya kok nggak ada, nah itu ada rahasianya lagi guys. Jadi gini, rahasianya kalau punya saya itu sensor temperatur luar itu saya arahin dikit ke arah mesin, sehingga ini kalau kita lihat kan ini kan sekarang ini kan ini kalau saya putar, lihat sini ya, kalian lihat sini ya. Ini kalau saya putar begini, ini kan nah itu tombolnya. Nah ini kalau kita lihat, ini kan lihat cuaca luar. Ini menunjukkan angka 36. Berarti kalau dia ini kalau overheat, kalau dia nunjukin angka 50 berarti mobilnya overheat.
Nah, jadi kalian harus hati-hati. Nah, overheatnya rotari itu gimana sih? Overheatnya rotari itu gini, kalau misalnya kita jalan pelan gini, selama kipasnya nyala dua-duanya, terus pompa airnya juga normal, semua normal, itu tidak akan ada masalah. Tapi meskipun itunya normal, tapi kalau kita jalannya ditarik-tarikin misalnya kan, itu baru akan ada masalah. Bukan masalah sih, temperaturnya cepet naik. Jadi, nah balik lagi kita harus punya temperatur meteran itu ya, meteran temperatur itu. Terus kita sekarang bahas yang namanya apa sih bedanya RX-8 Gen 1 sama Gen 2. RX-8 Gen 1 sama Gen 2 itu bedanya yang paling utama itu ada yang beda mesin, ada yang sama, beda port ya. Jadi portnya itu kalau yang Gen 1 yang awal-awal tapi yang bukan yang Jepang ya. Jadi yang versi ekspor itu dia portnya hanya ada 4 port. Sementara kalau yang versi Jepangnya itu kayak ini kan versi Jepang. Meskipun ini Gen 1 dia ada 6 port. Nah, RX-8 Gen 2 itu juga 6 port juga mesinnya. Jadi bedanya cuma di situ aja. Jadi Gen 2 sama Gen 1 itu mesinnya sama. Untuk yang ini versi high power ya. High power itu jadi portnya ada 6, ECU-nya segala macam itu. HP-nya katanya itu 250 HP. Tapi ya seperti yang kita tahu, kalau di dealer itu kan selalu ngomongnya oh HP-nya 280, tapi aktualnya waktu kita dyno beneran paling cuman 270-an, 275, nggak sampai 280 ya. Jadi kita nggak bisa itu menjadikan acuan, karena saya nggak pernah dyno yang RX-8 asli. Saya nggak pernah dyno. Maksudnya standar tuh, karena saya mikir buat apa dyno buang-buang uang gitu loh. Kecuali udah nggak tahu ganti pakai piggyback kayak misalnya Dastec kayak, atau ganti stand alone. Nah, barulah kita kita isi kita tuning lagi gitu loh. Nah, kalau yang versi ini itu ya itu tadi penyakitnya gitu loh. Nah, terus jalannya kok tumben ya, sepi ya. Jadi itulah bedanya kalau yang RX-8 itu. Nah, by the way, kalian kalau mau ngambil RX-8 saya nyaranin sih yang manual ya, karena yang manual sama yang matic itu bedanya jauh, sangat jauh. Jadi kita nggak bisa jadi acuan. Jadi kalau kalian mau nggak kecewa ya carinya ya harus yang manual nih, manual. Karena yang kalau nggak salah yang matic itu 4 speed kalau nggak salah ya, atau 5. Sementara yang manual ini 6. Iya, terus ECU-nya juga kan beda. Jadi kita nggak bisa ngomong. Nah, by the way ini mobilnya tiba-tiba nyala ABS sama traction control. Nah, ini biasanya ini penyakitnya Gen 1 gini. Jadi ini bukan sesuatu yang mengagetkan ya. Jadi ini normal. Ini sebenarnya terjadi karena mesin ECU-nya itu nggak baca ini. ECU-nya nggak baca yang namanya, nggak baca ininya loh. Dia kan ada sensor nih untuk setir. Jadi dia nggak kebaca. Jadi cara ngerisetnya gampang. Kalian berhenti ini kalian lihat kan nyala kan tuh ABS sama traction control. Jadi caranya kita matiin, terus kita nyalain lagi.
Jadi gini, terus dibanting ke kiri dulu. Nah, jadi dia biar tahu posisi apa, posisi bannya itu loh. Jadi dia ECU-nya biar ngebaca. Biasanya nanti di gini langsung mati lagi. Jadi itu memang salah satu kekurangannya mobil kalau pakai electric power steering ya. Kayak ini kan electric power steering nih. Jadi dia ya gitu, ribet. Nah, kalian lihat udah mati kan? Jadi dia itu karena kehilangan lah, namanya mobil ini kan udah mobil tua juga. Jadi sensornya itu miss gitu loh, miss dikit. Jadi dia langsung ini. Jadi bukan rusak ya, itu bukan rusak. Jadi kan memang gitu loh. Jadi, nah itu tadi balik kan. Kalau orang yang nggak tahu, pasti langsung wah mobilnya rusakan, gampang rusak. No, ini bukan gampang rusak ya. Memang ini kan RX-8 itu kan pertama kali, setahu saya ya, pertama kali launching itu kan kalau nggak salah sekitar tahun 2003 ya, kalau nggak salah, apa 2002. Nah, sementara kalian lihat tahun 2002, berarti kan kalau dia launching 2003 ngomong ya, misalnya 2003 yang pertama kali RX-8 keluar, misalnya 2003, misalnya apa namanya, kalian mikir oh mobilnya ini apa namanya rewel nih elektroniknya. Kalian pikir coba tahun 2003 handphone aja itu belum ada yang namanya touchscreen begini gitu loh. Jadi teknologinya jadul, handphone aja masih yang klik-klikan biasa itu kan, terus suaranya juga masih poliponik gitu. Tapi pada waktu yang sama di tahun 2003 Mazda itu keluarin RX-8 dengan kondisi yang sekarang ini 2022 kan ini, dengan kondisi sekian puluh tahun ya kan, teknologinya masih dibilang nggak kuno, bukan teknologi ketinggalan. Contoh electronic power steering ya kan. Terus nah electronic power steeringnya ini juga bisa baca. Misalnya mobilnya itu apa namanya ininya apa, balancingnya miring gitu kan, ininya juga nyala kayak tadi, warning lightnya tadi juga nyala gitu loh. Jadi artinya ya bisa dibilang ini lumayan canggih. Bahkan traction controlnya pun masih fungsi. Jadi intinya ya kalian lihat RX-8 itu poin plusnya RX-8 tuh bukan di powernya ya, bukan di power mesin ya. Power mesinnya saya bilang biasalah. Tapi buat kalian yang pengen tahu seberapa kenceng sih yang namanya apa RX-8 tuh seberapa kenceng. Kalau kalian pengen tahu, RX-8 standar seperti punya saya ini itu larinya kurang lebih sama seperti Fortuner atau Pajero yang pakai dashtek. Jadi udah ganti knalpot depan sampai belakang, tapi turbo masih standar. Dia pakai dashtek atau apalah, pakai Monmec kayak atau apa. Itu kalau dibandingin itu 0 ke 100-nya lebih cepat Pajero sedikit, cuman sekitar setengah body. Tapi begitu 100 atau deket-deket 100 ya 80-an lah, 80 itu mobil ini mulai nyusul. Dan selama ini yang saya pernah coba ya, ninggalnya sampai 2-3 body ketinggal terus gitu loh. Jadi kalau dibilang pelan, tergantung masing-masing orang ya, pelannya itu kayak gimana gitu loh. Jadi mobil ini kalau untuk pemula oke lah. Tapi balik lagi, mobil ini kekuatan paling pentingnya itu bukan pada mesin, tapi justru pada body, stabilnya body. Jadi mobil ini tuh kekuatannya di situ gitu loh.
Jadi intinya buat kalian, kalau kalian mau apa, ada pikiran mau beli RX-8, cari yang bener, kalian beli. Karena RX-8 tuh nggak separah itu kok, gitu loh. Jadi nggak usah khawatir. Tadi kayak hal-hal simpel tadi kan, kayak nyala begitu, kalau nggak tahu, sudah aku harus ke bengkel, keluar uang. Balik lagi, jadi kalian harus tahu ilmunya, karena bawa rotari itu tidak seperti bawa mobil piston biasa. Perawatannya beda, caranya beda. Itu dulu yang kalian harus tahu, harus belajar dulu. Dan ingat, kebanyakan orang bilang, kebanyakan orang yang bilang, rotari itu rewel, gini-gini, mahal, gini-gini. Rata-rata mereka sebenarnya malah belum punya mobil itu. Mereka belum pernah ngerasain ngerawat rotari sendiri. Atau misalnya mereka sudah pernah, tapi mereka itu sebenarnya nggak tahu gitu loh. Ya bukan saya sok pintar ya, tapi ini fakta aja ngomong gitu. Kita fair-fairan ngomong. Jadi artinya nggak hanya rotari lah, untuk semua mobil kita itu perlu tahu dulu kelemahannya apa, kelebihannya apa, dan cara ngerawatnya gimana, itu kita perlu tahu gitu loh. Jadi biar nggak apa namanya, biar nggak rugi gitu loh. Karena kalau sedikit-sedikit bengkel ya memang lah, misalnya ke bengkel 100.000, 200.000, tapi lama ya mahal juga kan jadinya gitu loh. Oke guys, ini kita mau berhenti di parkiran dulu ya, mau foto-foto dulu. Mau foto-foto mobilnya, kan udah ganteng nih. Jadi ya di foto-foto dulu. Nah, yang tadi kan ditarik-tarikin, kalian lihat 36 dia. By the way, kalau kayak gini-gini mati ya normal lah, mobil udah tua ya. Jadi ya apa ya ngomongnya, kalau bahasa Inggrisnya cut some slack. Jadi jangan dikit-dikit dinyinyirin, kasihan juga kan mobilnya, udah umur juga loh. Nah sekarang kita mau cari tempat yang agak sepi lah ya, yang bisa foto agak lebar.